Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Maraqil Ubudiyah Syarah ala Bidayatil Hidayah. Bidayatil Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Adapun Maraqil Ubudiyah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah. Kita sudah sampai di halaman 18 yang PDF-nya. Kalau versi kitab yang tercetak halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ma'amin ya rabbal alamin. Fakun ayyuhat talib minal fariqil awwali. Fakun ayyuhat talib, maka jadilah engkau wahai para pencari ilmu lil amali, orang yang mencari ilmu untuk mengamalkan, jadilah engkau wahai talib itu sabit minal fariqil awal, dari golongan yang pertama. Al-fariq artinya at-taifah, dari golongan yang pertama. Siapa itu golongan yang pertama? Wahwan naji, dianya golongan yang pertama, itulah orang yang selamat. Jadi sebelumnya orang dalam mencari ilmu itu ada 3 golongan. Golongan pertama mencari ilmu karena Allah, golongan kedua mencari ilmu karena duniawi tapi dia sadar bahwa niatnya salah. Golongan yang ketiga mencari ilmu memang karena duniawi tapi dia tidak sadar bahwa dia sudah berada dalam kesesatan. Jadi beliau di sini menganjurkan kita fakun ayyuhat talib. Jadilah engkau wahai santri, wahai pencari ilmu yang tujuannya untuk beramal, jadilah kita dari golongan yang pertama. Karena golongan yang pertama itulah yang akan selamat. Wahzar antakuna minal fariqis sani. Wahzar, waspadai olehmu, ihtaris, hindari olehmu, jaga olehmu, antakuna, bahwa adalah dirimu itu sabit minal fariqis sani, dari golongan yang kedua. Jangan sampai kita masuk dalam bahagian golongan kedua. Siapa golongan yang kedua? Wahuwal musyrifu alal halak. Dianya yang kedua itu orang yang menghadap menuju kepada kehancuran. Kehancuran dalam arti kalau dia nggak sempat bertobat kemarin sebelumnya, niat kita dalam mencari ilmu duniawi tapi kita belum sempat bertobat, tiba-tiba meninggal, maka kita dalam bahaya. Fakam min musawwifin ajalahul ajalu qablat taubati fa khasira. Fakam, maka berapa banyak? Maka bermula berapa banyak itu sabit min musawwifin, dari orang yang menunda-nunda, ajalahu, yang memburu akannya, mengambil secara cepat akannya oleh ajal, qablat taubah, sebelum taubat, fa khasira, maka rugi ia. Nah, jadi kita jangan sampai jadi golongan kedua. Golongan yang kedua yaitu golongan yang menuju kepada kehancuran karena dia menunda-nunda taubat. Fakam, al-fa'ulit ta'lil, fa untuk ta'lil, karena. Li'anna kasiran, karena kebanyakan. Jadi beliau mengartikan kam ini dengan kasir. Ini menunjukkan bahwa kam di sini bukan kam istifham, tapi kam khobariyah yang artinya banyak benar. Kayak hadis kam min shaimin, berapa banyak orang yang puasa, laisalahu min saumhi ilal ju' wal atah. Ini begini juga. Kenapa kita jangan jadi golongan yang kedua? Fakam, karena banyak banget dari orang-orang yang menunda-nunda. Apa arti musawif? Mumatilin lit taubah, orang yang menunda-nunda ya untuk taubat. Ajalahu, menjemput akannya oleh ajal. Arti ajalah segera. Asra'a ilahi, cepat datang kepadanya oleh ajal. Tiba-tiba ajalnya habis, tiba-tiba dia meninggal sebelum taubat. Fa khasira, maka merugilah ia. Nah, jadi golongan kedua, golongan yang menunda-nunda taubat, itu dalam bahaya. Kalau meninggal sebelum taubat bagaimana? Fa khasira. Jadi khasira ini bil kha'il mu'jamah, kita baca dengan kha yang ada titiknya. Khasira artinya dhalla wa halaka. Fa khasira, maka merugi ia, dhalla sesat ia, halaka binasa ia. Berarti kalau khasira ini artinya sesat dan hancur. Wa yajuzu bil ha'il muhmalah, dan boleh ianya khasira tadi kita baca dengan ha muhmalah, dengan ha yang tidak ada titik, yaitu fahasira.
Apa artinya? Bimakna hazina wa nadima fil akhirah. Kalau kita baca hasira artinya hazina gundah ia wa nadima dan menyesal ia fil akhirah di akhirat. Falam yanfa'hun nadamu, maka tidak memberi manfaat kepadanya oleh penyesalannya. Kalau penyesalan di akhirat nggak ada gunanya lagi. Wa iyyaka summa iyyaka antakuna minal fariqis salis. Beliau mengingatkan kita. Wa iyyaka, waspadai olehmu. Summa iyyaka, kemudian waspadailah. Antakuna, bahwa adalah dirimu minal fariqis salis, dari golongan yang ketiga. Golongan ketiga lebih bahaya lagi. Jadi iyyaka ai ihzar talafiyaka, hindari olehmu akan bertemunya dirimu. Summa iyyaka, kemudian beliau mengulang lagi iyyaka, ta'kidun lil awal, penguat untuk yang pertama. Jadi iyyaka ini maksudnya apa? Ini pengganti, salah satu pengganti maf'ul bih. Jadi masuk ke atas igra. Iyyaka artinya ihdar, waspadai olehmu, hindari olehmu. Ya. Hindari olehmu antakuna, bahwa adalah engkau minal fariqis salis, dari golongan ketiga. Jangan sampai kita masuk dalam golongan yang ketiga, yaitu orang yang mencari ilmu karena duniawi, bukan karena Allah, tapi kita nggak sadar, kita merasa bahwa kita punya kedudukan istimewa di sisi Allah. Siapa golongan ketiga? Wahwal halikul ladzi tadallalat ma'ahu nafsuh. Wahwa, dan bermula dianya golongan yang ketiga itulah al-haliku, orang yang akan hancur, yang akan binasa. Si alladzi tadallalat, yang bermain bersamanya oleh nafsunya. Golongan ketiga, golongan yang dipermainkan oleh hawa nafsunya. Dia diseret kemana saja oleh hawa nafsu, selalu mengikuti hawa nafsu. Ya, jadi kita jangan jadi golongan yang ketiga. Fatahlika bin nasabi, dengan nasab maka engkau akan hancur binasa. Kalau kita jadi golongan ketiga, kita binasa. Kenapa mansub? Fatahlika mansub, kenapa? Li'annahu jawabul amri, karena apa sungguhnya fatahlika itu jawab amar. Jawab amar, maksudnya ini iyyaka isim fi'il. Jadi iyyaka artinya ihzar. Iyyaka antaku minal fariqis salis. Fatahlika, maka engkau akan binasa. Wa huwa fil hakikah jawabus syartil muqaddar. Dan bermula dianya fatahlika, pada hakikatnya itu jawab syarat muqaddar, jawab syarat yang ditakdirkan. Bagaimana syaratnya? Wa takdiru, dan bermula takdir itu wa illam tahzar fatahlika. Jika engkau tidak menghindari dirimu dari golongan ketiga fatahlika, maka bahwa engkau akan binasa. Itu asalnya. Matan-matan, hindari olehmu bahwa adalah dirimu dari golongan yang ketiga. Fatahlika, maka engkau akan binasa, halakan akan sebagai kebinasaan, la yurja ma'ahu falahuk, yang tidak diharapkan bersamanya kebinasaan akan keselamatanmu. Falahuk najatuk, keselamatanmu. Wala yuntadaru silahuk, dan tidak pernah bisa dinantikan akan kebaikanmu. Khairuka wasawabuka, kebaikanmu dan kebenaranmu. Jadi kalau kita masuk golongan ketiga, kita bakal hancur. Hancur, benar-benar hancur. Tidak ada harapan lagi kita bisa selamat. Tidak bisa diharapkan lagi kita akan menjadi orang baik. Karena golongan ketiga golongan yang gak sadar kalau dia dalam kesesatan. Fa'in qultali fama bidayatul hidayatil lati dzakaraha sabikan li ujarriba biha nafsi al-ammarati wa ghairiha fahal taqbaluha am tumatiluha. Fa'in qulta, maka jika engkau mengatakan bagiku, nih Imam Ghazali mentakdirkan satu pertanyaan. Fa'in qulta, maka jika engkau mengatakan bagiku, fama bidayatul hidayah, maka bermula apa itu bidayatul hidayah? Apa bidayatul hidayah yang sudah Syekh sebut dari awal, bahwa hidayah itu ada bidayahnya, ada nihayahnya. Coba jelaskan, apa itu bidayatul hidayah? Allati zakaraha sabikan, hidayah allati yang telah menyebut ianya Imam Ghazali akannya hidayah sabikan, hal keadaan terdahulu di awal kita. Apa itu permulaan hidayah? Li ujarriba biha, supaya aku coba dengannya bidayatil hidayah nafsi, akan nafsuku. Nafsu yang mana?
al-ammarati wa ghairiha, nafsu yang ammarah, nafsu yang suka mengajak kepada keburukan, wa ghairiha, dan lainnya nafsu ammarah seperti nafsul mutmainnah misalkan, nafsu lawamah. Fahal taqbiluha, maka apakah menerima ianya si nafsu akannya hidayah, au tumatiluha, atau menunda-nunda ianya si nafsu akannya hidayah. Artinya ini udah mau masuk kepada isi kitab. Karena dari awal beliau menjelaskan bahwa hidayah itu petunjuk Allah ada awalnya, bidayahnya, ada nihayahnya, ada puncaknya. Kita nggak bisa sampai ke puncak sebelum melewati awalnya bidayah. Makanya beliau mentakdirkan semacam pertanyaan. Jika engkau tanya, apa itu bidayatul hidayah? Yang tadi disebut di awal kitab, supaya saya coba tawarkan kepada nafsu saya. Apakah dia mau mengamalkannya atau dia mau menundanya? Fa'aqulu laka, maka aku berkata kepadamu. Imam menjawab, I'lam ayyuhas-sa'il, I'lam ayyuhas-sa'ilul muridu lil khairi anna bidayataha dhahiratut taqwa wa nihayatuha batinatut taqwa. Maka aku katakan bagimu, i'lam, ketahui olehmu, ayyuhas-sa'il, ketahui olehmu wahai orang yang bertanya, al-muridu, lagi yang menginginkan bagi kebaikan. Apa yang perlu engkau tahu? Anna bidayataha, bahwa sungguh bidayahnya, artinya bidayahnya hidayah, bahwa sungguh permulaannya hidayah itu dhahiratut taqwa, itu zahir takwa, takwa yang zahir maksudnya. Wa nihayatuha, dan bermula, nihayahnya, puncaknya takwa itu, dan bermula puncaknya hidayah, itulah batinut taqwa, batin takwa atau takwa batin. Fala aqibata illa bittaqwa, maka tidak ada akibat baik. Fala aqibata, maka tidak ada akibat baik, artinya la ghanimata, tidak ada keuntungan, illa bittaqwa, melainkan dengan takwa. Wala huda ay rasyada, dan tidak ada petunjuk illa lil muttaqin, melainkan bagi orang yang bertakwa. Apa maksud muttaqin? Al muttasifina bit taqwa, orang yang bersifat dengan takwa. Jadi beliau menjelaskan bidayatul hidayah, permulaan hidayah yaitu zahir takwa, takwa secara zahir. Adapun puncaknya hidayah yaitu batin takwa. Nanti akan dijelaskan apa itu batin takwa, apa itu zahir takwa. Yang intinya kita tidak akan beruntung melainkan dengan takwa. Kalau kita nggak memiliki ketakwaan, nggak akan beruntung. Tidak ada petunjuk melainkan untuk orang yang bertakwa. Karena di awal kitab Al-Quran Allah menyatakan hudal lil muttaqin. Al-Quran menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bersifat dengan sifat takwa. Ini beliau mulai menjelaskan. Wat taqwa ibaratun anim tisali awamirillahi ta'ala wajtinabi nawahi. Bermula takwa itu ibarat dari imtisal. Arti imtisal iktida, mengikuti segala perintah-perintah Allah Ta'ala, wajtinabi nawahi, dan meninggalkan, menjauhi segala larangan-larangannya Allah. Apa arti nawahi? Ay manahihi, larangan-larangannya Allah. Kama fi niskhatin, sebagaimana yang ada ia pada sebahagian niskah. Pada sebahagian kitab di sini tulisannya wajtinabi manahihi. Artinya sama saja. Jadi takwa itu artinya melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Wa summiya dzalika taqwa li'annahu yaqi ay yahfadha sahibahu minal mahalikid dunyawiyyati wal ukhrawiyyah. Summiya dzalik, dinamakan akan demikian marja'nya, dinamakan akan demikian melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, akan takwa. Kenapa itu disebut takwa? Karena arti takwa menjaga, li'annahu yaqi, karena bahwa sungguhnya yang demikian melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, itu yaqi, menjaga ia. Atau apa ini? Yaqi apa baqi? Yaqi, menjaga ia. Waqa yaqi, menjaga ia. Ayyah fadha sahibahu, bahwa memelihara ia akan pemiliknya, minal mahalik, dari segala kehancuran ad-dunyawiyah, kehancuran di dunia, wal ukhrawiyah, dan kehancuran akhirat. Jadi melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan, otomatis akan menjaga pelakunya dari kebinasaan di dunia dan di akhirat. Nah, makanya disebut takwa.
Fahuma kismani, maka bermula keduanya itu ada dua bagian. Fahuma, maka bermula keduanya. Keduanya apa? Al-imtisal wal ijtina. Maka bermula keduanya melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan itu kismani, dua bagian, berarti dua macam. Di takwa ada dua bagiannya. Satu sisi melaksanakan perintah, sisi yang satu lagi meninggalkan larangan. Waha ana usyiru alaika bijumalin mukhtasaratin. Waha, dan sekarang ana bermula saya itu usyiru, akan saya isyarahkan, akan saya tunjukkan kepadamu bijumalin dengan sejumlah mukhtasarah, dengan sejumlah yang ringkas, min dhahir ilmi taqwa, dalam dhahir ilmu taqwa, fil qismaini, dalam dua bahagian semuanya. Jadi kata beliau, jadi melaksanakan perintah meninggalkan larangan itu merupakan dua bagian. Waha litambih, bermula ha itu bagi tambih, artinya beliau mengingatkan kita. Sadarlah, perhatikan, ana usyiru, sekarang saya akan menunjukkan kepadamu bijumalin, dengan sejumlah. Bagaimana cara membaca jumalin? Bi fathil mim, jumal, jam'u jumlatin. Jamak dari jumlah dengan sukunnya mim. Jumlah jamaknya jumal. Saya akan menunjukkan kepadamu sejumlah yang ringkas. Bijumalin mukhtasaratin, dengan beberapa jumlah, beberapa kalam yang ringkas. Apa arti mukhtasar? Mujizah fil ibarah, yang ringkas dalam ibarahnya. Min dhahiri ilmi taqwa, dari dhahir ilmi taqwa. Fi hadainil qismaini jami'an, dalam dua bahagian semuanya. Artinya ke depan beliau mulai menjelaskan tentang takwa, baik di sisi melaksanakan perintah atau sisi meninggalkan larangan, dua-duanya akan beliau jelaskan. Ya, wa huwa adabun fit ta'ah wa adabun fi tarkil ma'asi. Dua bahagian yang dimaksud yaitu adab-adab dalam taat melaksanakan perintah dan adab-adab dalam meninggalkan maksiat. Jadi dua macam inilah yang disebut dengan takwa. Berarti isi kitab ini yaitu pembahasan tentang yang mana perintah-perintah Allah, yang mana larangan-larangan Allah. Dua macam. Cuma beliau menambahkan, wa ulhiqu kisman salisan liyasira hadzal kitabu jami'an. Dan saya hubungkan, atbi'u, saya ikutkan kisman salisan, akan bahagian yang ketiga. Beliau akan menambah bahagian yang ketiga di akhir kitab. Wa huwa adabus suhbah, dianya bahagian yang ketiga itu adab suhbah, adab pergaulan. Kenapa beliau tambah bahagian ketiga? Liyasira hadzal kitab, supaya jadilah ini kitab. Ini kitab Bidayatul Hidayah itu jami'an, menjadi kitab yang lengkap. Artinya jami'an, yang mengandung ia li jami'il muamalati ma'allahi ta'ala wa ma'al khalqi. Supaya bahwa jadilah ini kitab itu jami'an, yang lengkap ya bagi semua muamalah, semua pergaulan kita. Muamalah kita bersama Allah Ta'ala dan bersama makhluk. Dalam muamalah bersama Allah, beliau menjelaskan tentang melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Kemudian dalam masalah muamalah dengan makhluk, beliau jelaskan dalam adabus suhbah, adab pergaulan sesama manusia. Nah, jadi saya tambahkan akan bahagian yang ketiga, supaya jadilah ini kitab itu lengkap, mughniyan, supaya jadilah ini kitab itu mughniyan, yang mencukupkan, anil kutubil lati lam tazkur ahada hadhil aqsamis salasa, supaya kitab ini menjadi cukup dari kitab-kitab lain, kitab allati yang tidak menyebutkan, ianya kitab ahada, yang tidak lam tazkur, yang tidak menyebut ianya kitab akan salah satu dari ini bahagian yang tiga. Supaya orang yang mungkin tidak punya kesempatan untuk membaca kitab-kitab yang lain, dengan membaca kitab ini beliau berharap sudah mencukupi modal dasar. Au anil kutubil mabsutah, atau supaya kitab ini menjadi cukup dari kitab-kitab yang besar. Karena ada orang-orang yang nggak sempat membaca banyak kitab. Kitab ini pun sudah lumayan mencukupi, kata beliau. Wallahul musta'anu ala ada'il khairati wa tarkil munkarat. Dan bermula Allah itu musta'an. Bermula Allah itulah tempat kita memohon pertolongan
ala adail khairat, untuk bisa melaksanakan segala kebaikan-kebaikan, wa tarkil mungkarat, dan untuk bisa meninggalkan segala kemungkaran-kemungkaran. Al-qismul awwalu min qismai makna taqwa fit ta'ah. Bermula bahagian yang pertama itu sabit dalam masalah taat. Maksudnya, bermula pembahagian yang pertama dari dua bahagian, min qismai, dari dua bahagian makna takwa itu sabit dalam taat. Karena takwa tadi artinya melaksanakan perintah, perintah itu ketaatan, dan meninggalkan larangan. Larangan itu maksiat. Nah, jadi bahagian pertama berarti namanya taat kepada Allah. Beliau akan menjelaskan bentuk-bentuk ketaatan. I'lam anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafilu. Ketahui olehmu wahai saudaraku, wahai santri semuanya. Nah, kata beliau, anna awamirallah, bahwa sungguh segala perintah-perintah Allah Ta'ala itu naw'ani, ada dua macam. Perintah Allah itu ada dua macam. Faraidu wa nawafilu. Yang mana dua macam? Fardu dan nawafil, sunnah-sunnah, perintah enggak lebih. Perintah berupa perintah wajib atau perintah yang tidak wajib. Perintah wajib fardu, perintah tidak wajib namanya nawafil, sunnah. Fal fardu ra'sul mal, maka bermula fardu itu ra'sul mal, modal. Ya, pokok harta, artinya modal nih. Ai asluhu, asalnya harta. Jadi fardu itu modal pokok. Modal kan enggak boleh cacat modal. Kalau hilang modal namanya merugi. Jadi fardu itu penting banget sebagai modal. Wahwa aslut tijarah, dan bermula dianya modal itu aslut tijarah, asal perdagangan. Jadi kalau kita mau berdagang tentunya perlu modal. Berarti di sini maksudnya fardu. Fardu itu merupakan aslut tijarah, asal perdagangan. Modal kita ya fardu. Tanpa fardu nggak mungkin ada untungnya. Wabihi tahsulun najah, dan dengannya fardu tahsulun najah, berhasillah oleh keselamatan. Keselamatan dari apa? Minal mahalik, dari segala kehancuran. Kalau kita melaksanakan fardu, itu modal untuk kita selamat daripada kehancuran. Tanpa fardu, tanpa melaksanakan fardu nggak bakal selamat walaupun banyak sunnah. Karena sunnah baru bernilai ketika fardunya benar. Wan naflu huwar ribuhu, dan bermula sunnah itu untung. Nah, tambahan di atas modal. Wabihil faudu ayat dhifru. Wabihi, dan dengannya sunnah itu al faudu, mendapatkan kemenangan, mendapatkan keuntungan, bid darajah, dengan berbagai macam derajat. Apa arti derajat? Wahiyat tabaqatu minal maratib, dianya derajat itu tingkatan-tingkatan minal maratib, daripada pangkat-pangkat, daripada derajat-derajat juga. Artinya dengan banyak melaksanakan sunnah, maka kita akan mendapatkan keuntungan, mendapatkan kemenangan, mendapatkan derajat di sisi Allah. Jadi Allah membagi derajat-derajat surga katanya dengan sebab amalan-amalan sunnah yang dilakukan oleh hambanya. Adapun fardu tadi merupakan modal pokok untuk selamat. Beliau akan membawakan dalil tentang bahwa sunnah itu merupakan keuntungan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, yaqulullahu tabaraka, berkatalah oleh Allah tabaraka. Apa arti tabaraka? Ai tadzayada ihsanuh. Berkatalah oleh Allah, hal keadaan Allah itu tabaraka, yang bertambah-tambahlah oleh kebaikannya Allah. Wa ta'ala, apa arti ta'ala? Tanazzaha amma la yaliku bihi, yang bersih hanya Allah daripada apapun yang tidak layak ia dengannya Allah. Nah, artinya yaqulullah, berkatalah oleh Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, dalam hadis qudsi, wal kalamil insi, dan dalam bentuk kalam manusia. Artinya ini hadis Nabi, hadis qudsi, firman Allah tapi lafadznya lafadz Nabi, lafadz manusia. Karena kalam Allah tentunya tanpa huruf dan suara. Begitu keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Makanya Syekh Nawawi di sini menyatakan Allah berkata dalam hadis qudsi dan dalam kalam insi, kalam manusia. Apa bunyi hadis qudsi?
Ma taqarraba ilayyal mutaqarribuna bimisli adai maftarattu alaihi. Ma taqarraba, tidak mendekatlah kepadaku al mutaqarribun, oleh orang yang mendekat, bimisli adai, dengan seumpama melaksanakan ma yang telah aku fardukan akannya ma alaihim, kepada mereka. Kita lihat dulu, wa fi riwayatin lil Bukhari wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in minat ta'ah ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih. Dalam riwayat Imam Bukhari bunyinya begini. Kalau tadi wa ma taqarraba ilayyal mutaqarribun. Dalam riwayat Imam Bukhari wa ma taqarraba ilayya 'abdun. Ganti mutaqarribun yaitu 'abdun. Tidak mendekat kepadaku oleh seorang hamba bisyai'in minat ta'ah, dengan sesuatu daripada taat, ahabba ilayya, ahabbu, ahabba, tidak mendekat kepadaku oleh si hamba dengan sesuatu dari taat, sesuatu yang ahabba. Berarti ahabba ini naat kepada syai'in, cuma karena dia isim tafdil ghairu munsharif. Tidak mendekat kepadaku oleh si hamba dengan sesuatu dari taat, sesuatu ahabba, yang lebih cinta kepadaku, mimma, dari sesuatu iftaratuhu, yang aku fardukan akannya sesuatu, alaihi, kepadanya si hamba. Artinya dalam hadis ini, hal terbaik yang dilakukan oleh hamba Allah untuk mendekat kepada Allah dengan cara taat kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan yang Allah fardukan. Ai min adai dzalik, dari melaksanakan demikian yang difardukan. Jadi cara mendekat kepada Allah pertama dengan cara melaksanakan perintah. Perintah wajib. Wa dakhala tahta hadzal lafzi jami'u faraidil aini wal kifayah. Dan masuk di bawah ini lafaz. Ini lafaz mimmaftarattuhu. Dan masuk di bawah ini lafaz oleh semua fardu ain dan kifayah. Fardu ain masuk, fardu kifayah masuk, karena kifayah juga fardu. Wa syamalal faraidad dhahirah fi'lan kas-salati waz zakati wa ghairihima minal ibadah wa tarkan kadzina wal katli wa ghairihima minal muharramat. Dan masuk pula wa syamila, dan umum ianya pula ini lafaz wa syamila, dan dalamnya kepada lafaz, dan mengandung ianya lafaz pula al faraidud dhahirah, akan segala fardu-fardu yang zahir, fi'lan nisbah perbuatan, kas-shalah seperti salat, waz zakah zakat, wa ghairihima dan lain-lain keduanya, haji misalkan, puasa, minal ibadah dari segala ibadah, watarkan baik fardu zahir itu yang bentuk perbuatan atau bentuk meninggalkan, kazina karena ini juga wajib ditinggalkan, wal qatli membunuh, wa ghairihima menipu, mengkhianati orang lain selain keduanya, minal muharramat dari segala yang diharamkan, wal batinah kita atas kepada zahirah. Masuk ianya lafaz fardu pula akan fardu-fardu yang zahir dan akan fardu yang batin. Apa contoh fardu yang batin? Kala ilmi billah, seperti mengenal Allah, ilmi billah, mengetahui dengan Allah, wal hubbi lahu, dan seperti cinta kepada Allah, wat tawakkuli alaihi, seperti bertawakal kepada Allah, wal khaufi minhu, dan seperti takut dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan hadis. Wala yazalul abdu yatakarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Wala yazalu, dan tidak hilanglah si hamba, artinya senantiasalah si hamba itu yatakarrabu, mendekat ia, yatahabbabu, mencintai ia, ilayya, kepadaku, bin nawafili, dengan melaksanakan sunnah-sunnah, ai bit tatawu'i, dengan melaksanakan tatawu', min jami'i sunufil ibadah, dari segala macam jenis-jenis ibadah, hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya, kata Allah. Senantiasalah hamba tadi mendekat kepadaku dengan melaksanakan banyak sunnah, hatta uhibbahu, hingga aku pun mencintai si hamba tersebut. Bagaimana membaca uhibba? Bi dhammi awalil fi'li, dengan mendhammahkan awal fi'il, yaitu uhibba, fi'il mudhari'. Ya, jadi yang menyebabkan kita mendapatkan cinta Allah berdasarkan hadis ini, yaitu ketika kita mendekat kepada Allah dengan melaksanakan yang sunnah. Melaksanakan yang sunnah membuat kita dicintai Allah. Kenapa? Dengan melaksanakan sunnah kita jadi dicintai oleh Allah. Li'anna alladhi yu'addil fardha qad yaf'aluhu khaufan minal 'uqubah.
Karena orang-orang yang melaksanakan ia akan fardu qad yaf'aluhu. Kadang-kadang melakukan ia akannya fardu khaufan, karena takut dari siksa. Orang kadang melaksanakan fardu karena terpaksa tadi. Ya. Wa muaddin nawafil la yaf'aluha illa isaran lil khidmah. Dan bermula orang yang melaksanakan yang sunnah-sunnah tidak akan melakukan ia akannya yang sunnah nawafil illa isaran, melainkan karena mengutamakan lil khidmah, bagi pelayanan. Jadi orang yang melaksanakan sunnah biasanya timbul dari hati karena memang cinta kepada Allah, sehingga yang sunnah pun, yang tidak wajib pun akan dia lakukan. Karena itu dengan melaksanakan sunnah akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Falidzalika juziyal mahabbah. Karena demikian dibalaskan akan dianya seseorang yang melaksanakan sunnah al mahabbah, akan cinta, allati hiya ghayatu matlubin may yataqarrabu bi khidmati. Karena itu dibalaskan akan dianya seseorang yang melaksanakan ibadah sunnah al mahabbat allati, akan cinta. Cinta allati hiya, yang dianya cinta, yang dianya mahabbah itu ghayatu matlubiman. Itu puncak pencarian orang-orang yang mendekat ia dengan menghadamnya Allah. Karena itu balasan orang yang mengamalkan sunnah itu cinta Allah. Cinta Allah merupakan puncak pencarian hamba Allah. Hamba Allah mencari cinta Allah. Kalau kita sudah mendapatkan cinta Allah, maka kita mendapatkan segalanya. Wal muradu bin nawafil hiya nawafilul waqi'atu mimman addal faraid. Dan bermula yang dimaksud dengan nawafil di sini. Yang dimaksud dengan nawafil, dengan kita melaksanakan nawafil kita mendapatkan cinta Allah, yaitu bermula yang dimaksud dengan nawafil hiya, dianya nawafil itu an nawafilul waqi'ah, itu sunnah-sunnah yang terjadi ia mimman, dari orang-orang addal faraid, dari orang-orang yang telah melaksanakan fardu. Jadi sunnah yang dilakukan oleh orang yang sudah sempurna melaksanakan fardu baru bisa mengundang mendapatkan cinta Allah. La mimman taraka syai'an minha, bukan sunnah dari orang-orang yang meninggalkan ia akan sesuatu minha, darinya fardu. Nah, kita enggak cuek terhadap fardu, tapi banyak sunnah itu enggak berlaku, enggak ada nilainya. Kama qala ba'dul akabir, sebagaimana berkatalah oleh sebahagian akabir, ulama-ulama besar dari kalangan sufiyah. Apa kata mereka? Man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'zur. Barang siapa yang menyibukkan akannya oleh fardu anin nafli, dari sunnah. Orang sibuk melaksanakan fardu hingga ketinggalan sunnah, fahuwa ma'zur, maka dianya orang itu ma'zur, dimaafkan. Wa man syaghalahun naflu anil fardi fahuwa maghrur. Dan orang-orang yang menyibukkan akannya oleh sunnah anil fardi hingga lalai terhadap fardu, fahuwa maghrur, maka bermula dianya orang itu orang yang tertipu. Jadi kesimpulannya sunnah baru bernilai ketika kita sudah benar-benar sempurna melaksanakan fardu. Kopi hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan hadis. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka apabila aku telah mencintainya, kata Allah. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintai akannya si hamba, kuntu, niscaya adalah aku itu sam'ahu, adalah aku itu pendengarannya, pendengaran alladzi yasma'u bihi, yang mendengar ia dengannya pendengaran, wa basarahu alladzi yubsiru bihi, jadilah aku itu matanya, mata alladzi yang melihat ia dengannya mata, wa lisanahu, jadilah aku itu lidahnya, alladzi yantiqu bihi, lidah yang berbicara ia dengannya lidah, wa yadahu, jadilah aku itu tangannya, allati, tangan yang menyerang ia dengannya tangan, warijlahu, jadilah aku itu kakinya, kaki allati yamshi biha, yang berjalan ia dengannya kaki. Ini luar biasa. Bila Allah sudah mencintai hamba yang melaksanakan amalan sunnah tadi, artinya kata Syekh aku, bila aku telah mencintai akannya, ai adhartu hubbilahu, artinya aku perlihatkan akan cintaku baginya, ba'da takarrubihi ilayya bima dzukir, sesudah mendekatnya si hamba kepadaku dengan ma yang telah disebutkan, yaitu ibadah sunnah. Jadi beliau mengartikan adhartu, Allah memperlihatkan cintanya. Artinya cinta Allah itu kan qadim, cuma enggak kelihatan kepada hamba, bukan
terjadi cinta itu ketika hamba rajin melaksanakan sunnah. Bukan ketika itu baru Allah mencintai dia, bukan. Kalau begitu baharu, makanya beliau mengartikan adhartu hubbi. Apabila telah aku zahirkan, aku perlihatkan cintaku kepadanya. Ba'da takarrubihi, sesudah dia mendekat kepadaku dengan madzukir, yaitu ibadah sunnah tadi. Kenapa adhartu hubbi arti ahbabtuhu? Fa inna hubbahu ta'ala qadimun ghairu hadis. Karena bahwa sungguh cinta Allah Ta'ala itu kadim, tidak hadis, cuma baru kelihatan. Allah perlihatkan ketika itu, ketika hamba rajin melaksanakan ibadah sunnah. Ketika Allah sudah menciptakan, mencintai si hamba, maka kuntu, jadilah aku itu pendengarannya. Bagaimana maksud? Allah jadi pendengaran si hamba mendengar dengan pendengaran Allah. Allah jadi mata si hamba melihat dengan basarnya Allah. Allah jadi lidahnya si hamba, mana berbicara ia dengannya lidah. Allah menjadi tangannya, Allah menjadi kakinya yang berjalan ia. Artinya beliau mengartikan ini, hadis ini banyak banget model penafsirannya. Salah satu beliau mengambil ini. Artinya kuntu hafidha a'dha'ihi. Kata beliau, bila aku telah mencintai sehamba, kuntu sam'ahu, jadilah aku itu pendengarannya. Apa maksudnya jadilah aku pendengarannya? Kuntu hafidha a'dha'ihi, artinya jadilah aku, kata Allah, hafidha a'dha'ihi, itu yang menjaga seluruh anggota badannya. Artinya orang-orang yang sudah dicintai Allah, anggota badannya dijaga oleh Allah. Wahami ahra'ihi, jadilah aku itu hami, penjaga bagi segala perasaannya. Ahra'ihi, perasaan-perasaannya. Ya, ayyataharraka bighairi ridha'i, jadilah aku itu penjaga anggota badannya, pemelihara segala perasaan hatinya. Ayyataharraka, dari bahwa bergerak ia, bighairi ridha'i, dengan tanpa ridhaku. Wa ayyaskuna li ghairi ta'ati, dari bahwa tetap ia untuk selain taat kepadaku. Artinya, kalau hamba telah dicintai oleh Allah, maka segala anggota badannya dijaga oleh Allah. Sampai perasaannya sekalipun tidak akan berpikir tentang hal-hal yang tidak diridhai Allah. Tidak akan tenang, tidak akan menetap bagi sesuatu yang selain taat kepada Allah. Pikirannya, anggota badannya selalu untuk taat kepada Allah, karena dalam penjagaan Allah. Itu arti yang pertama. Wahuna makna adwana min dzalik, dan di sana itu ada makna yang lebih rendah dari itu. Ada makna satu lagi, kata beliau. Apa? Wahwa annahu la yasma'u illa dzikri, yaitu bahwa bermula dianya makna yang satu lagi terhadap hadis tersebut, annahu, bahwa sungguhnya si hamba itu la yasma'u, tidak akan mendengar ia, illa dzikri, melainkan zikir kepadaku, yang dia dengarkan orang-orang yang berzikir kepadaku. Wala yanduru illa fi ajaibi malakuti, tidak akan melihat ia melainkan pada keajaiban kerajaanku. Wala yataladdadu illa bi tilawati kitabi, tidak akan merasa lezat ia melainkan dengan membaca kitabku. Wala ya'nisu illa bi munajati, dan tidak merasa damai ia, tidak merasa jinak dekat ia melainkan dengan munajahku. Wala yamuddu yadahu illa bima fihi ridha'i, dan tidak akan menjulurkan ia akan tangannya melainkan dengan ma, yang dalam ma itu ada ridhaku. Dia akan melakukan yang aku ridhai, tidak akan melakukan hal yang tidak aku ridhai. Wala yamshi birijlihi illa fi ta'ati, dan tidak akan berjalan ia dengan kakinya melainkan pada taat kepadaku. Itu arti hadis. Ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka apapun yang dilakukan hamba pasti dalam kebaikan, karena anggota badannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil anna man ijtahada bit taqarrubi ila Allah ta'ala bil faraidi summa bin nawafili qarrabahu Allah ta'ala ilaihi wa raqahu min darajatil imani ila darajatil ihsan. Berbelah kesimpulan itu, anna man ijtahada, bahwa sungguh orang-orang yang bersungguh-sungguh ia bit taqarrub, dengan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, bil faraidi, dia mendekatkan diri dengan segala yang fardu-fardu, summa bin nawafil, kemudian mendekatkan diri dengan yang sunnah-sunnah, qarrabahullah, niscaya mendekatkan akannya oleh Allah Ta'ala ilaihi, kepadanya Allah, waraqahu, menaikkan ya Allah akannya, min darajatil iman, dari derajat iman biasa, ila darajatil ihsan, kepada derajat ihsan. Ihsan sebagaimana dalam hadis,
Anta'budallah ka'annaka tarahu. Fayasiru ya'budullaha ta'ala 'alal huduri wasyauqi ilaihi ta'ala. Maka jadi ianya si hamba itu ya'budullah, beribadah ia kepada Allah Ta'ala 'alal hudur, dalam keadaan hadir hatinya, wasyauqi ilaihi, dalam keadaan rindu kepadanya Allah Ta'ala, hatta yasira musyahidan, hingga jadi ianya si hamba itu musyahidan, yang musyahadah, lahu baginya Allah Ta'ala, bi'ainil basira, dengan mata hatinya, faka'annahu yarahu ta'ala, maka seolah-olahnya si hamba yarahu, melihat ia akannya Allah Ta'ala. Fahina idzin, maka ketika itu yamtali'u qalbuhu, penuhlah hatinya si hamba, bima'rifatihi, dengan ma'rifahnya Allah, wa mahabbatihi, dan dengan cintanya Allah. Nah, itu kesimpulannya. Orang yang bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah dengan melaksanakan fardu lengkap, kemudian ditambah dengan sunnah-sunnah, Allah akan mendekatkan dirinya. Ya, Allah akan mengangkat derajatnya dari derajat iman biasa kepada iman tingkat ihsan. Artinya ihsan itu orang yang menyembah Allah Ta'ala dalam keadaan hudur, sadar, khusyuk, beribadah karena rindu, bukan karena terpaksa, sehingga dia musyahadah kepada Allah Ta'ala dengan mata hatinya, bukan dengan mata kepalanya, seolah-olah dia melihat Tuhan. Jadi dalam masalah melihat Tuhan ini bukan seolah-olah dia selalu merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu hatinya penuh dengan ma'rifah, dia mengenal betul siapa Allah, cinta kepada Allah. Summa la tadzalu mahabbatuhu tatadzayadu hatta la yabqa fi qalbihi ghairuha. Kemudian senantiasalah cintanya si hamba itu tatadzayadu, bertambah-tambah ianya cinta. Cintanya akan tumbuh terus, hatta la yabqa fi qalbi, hingga tidak tersiksa dalam hatinya, ghairuha, oleh selain cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala tastati'u jawarihu an tanba'isa illa bimuwafaqati ma fi qalbi. Maka ketika itu, fala tastati'u, maka tidak mampulah oleh anggota badannya an tanba'isa, bahwa bangkit ia, illa bimuwafaqati ma, melainkan dengan sepakat ma yang ada dalam hatinya. Jadi ketika orang hatinya penuh cinta kepada Allah, anggota badannya tidak akan bisa melakukan apapun yang tidak diinginkan oleh hatinya. Kalau hatinya tadi penuh cinta kepada Allah, anggota badannya pasti bergerak mengikuti hatinya, pasti akan jauh dari maksiat. Wa hadza huwa alladhi yuqalu fihi lam yabqa fi qalbihi illallah. Bermula ini oranglah itu huwa, dianya si ini, itulah si alladzi yuqalu fihi, yang dikatakan orang padanya, lam yabqa fi qalbihi, tidak tersisa dalam hatinya, illallah, kecuali Allah. Itu maksudnya. Inilah orang yang dikatakan orang dalam hatinya enggak ada apa-apa selain Allah. Bukan Allah dalam hatinya, artinya dalam hatinya penuh cinta kepada Allah, penuh mengenal Allah, sehingga anggota badannya bergerak mengikuti hatinya yang cinta kepada Allah. Ma'rifatuhu, tidak tersisa dalam hatinya melainkan oleh ma'rifahnya Allah, wa mahabbatuhu, cintanya Allah, wa zikruhu, dan zikirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sudah panjang di sini. Sampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala kekurangan, moga ada manfaatnya. Wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.